pulang pisau ini sudah saya sampaikan ke DPP, suka tidak suka, DPC pulang pisau mendapatkan penghargaan karena menambah kursi. Suka tidak suka, ya mau nggak mau penghargaan buat teman-teman kader PDI Perjuangan. Provinsinya juga. Ini dia. Makanya dia ngincer Kapuas. Jadi ngincer Kapuas. Jadi itu memang untuk Kabupaten Pulang Pisau sudah saya sampaikan ke DPP. Jadi semuanya kami objektif, kami tidak bikin-bikin, tapi kondisi itu memang saya sampaikan bahwa teman-teman di Kabupaten Pulang Pisau kinerja pileg kemarin luar biasa, bahkan bisa menambah kursi. Saya itu pada saat berjalannya perhitungan, pada saat itu saya kira itu ketua DPRD itu kita, ternyata Golkar nambah juga. Haji Fadri itu, wah selamat J, sekalinya wakil ketua seumur hidup. Kapuas sama, saya kira itu ketua DPR, karena ada penambahan signifikan dan tambahan kursi. Tiba-tiba begitu muncul Golkar juga nambah, akhirnya kita wakil lagi. Tapi tidak apa-apa, tapi semuanya ada penambahan yang luar biasa di masing-masing kabupaten. Jujur, di provinsi pun persaingannya ketat sekali kemarin. Saya terima kasih karena teman-teman pengurus Ranting hadir. Persaingannya ketat dan bahkan saya harus mempertahankan di wilayah Dapil 2. Tapi Dapil 2 juga dihajar. Karena ini saudara kita dalam satu partai, saya cerita sedikit. Pilkada ini nanti cukup berat. Kenapa partai lain yang menang ini tidak happy? Karena yang memenangkan bukan mereka partai. Kita tantangan pilkada ini cukup berat. Cukup berat. Makanya teman-teman khususnya Kabupaten Pulang Pisau, ayo bergandeng tangan mulai sekarang. Siapa dari kader dari Pulang Pisau, kita sama-sama dorong, kita sama-sama perjuangkan. Karena kalau kerja sendiri berat. Kondisi geopolitiknya demikian. Yang memenangkan ini masih ada di dalam. Makanya mereka kan nggak happy tuh. Jadi hati-hati. Tapi jangan di media ini. Ini internal. Karena kader partai semua. Hati-hati. Nah, ini sebagai penghargaan DPC Pulang Pisau. Kemarin ibu mendaftar di DPC. Ngapain di DPC? DPD aja. Nanti teman-teman kabupaten sebagian ke sini. Kita tunjukkan bahwa kita itu masih bisa untuk bergotong royong. Walaupun kita berdarah-darah kemarin pileg. Kondisi 2024 saya memiliki keyakinan teman-teman ini habisnya di atas 500 itu pasti. Gila 2024. Asli gila. Tapi jangan diekspos teman-teman media ini. Ya, saya terima kasih Bu Ketua DPC, mohon disampaikan maksud tujuannya baru menyerahkan. Kami silakan. Kepada Ketua DPP, Pak Sekretaris DPP Pak Sigit, Pak Bendahara, Pak Wiyatno, dan juga saya hormati Pak Teras, adikku yang tercinta dan tersayang. Yang hadir. Sudah begitu susah Pak. Dan lahir. Dan juga Ketua dari Partai DPC Pak Padli, Sekretaris yang hadir juga, Bendahara, Pak Ketua Yopi, Bendahara, Pak ini Ketua DPC Barsel bersama Ibu dan lain-lain yang saya biasa sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan puji syukur atas dukungan DPD pada pagi hari ini untuk mengajak kita untuk berkumpul di DPD langsung untuk pendaftaran. Saya terima kasih Pak.
dan juga kepada kader-kaderku yang lain yang tidak bisa disebut persatu, dan juga yang hadir pada pagi hari ini. Batamat juga hadir tuh, saya lihat. Siap. Terima kasih Batamat Pulang Pisau nih Pak yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama mendaftar bersama Ibu. Saya mengharap apa yang bisa saya lakukan tahun kedepannya untuk PDI Perjuangan, untuk kita lebih punya satu kesatuan. Bersama-sama kita bagaimana untuk memenangkan ini. Memang seperti Pak Sigit katakan bahwa kita itu lebih sulit, tetapi kalau kita yakin dan percaya Tuhan selalu bersama kita untuk bersama kita memenangkan, merebutkan kembali yang pernah kurasakan 2 tahun setengah untuk memimpin Pulang Pisau. Saya yakin dan percaya apa kita lakukan kalau kita bersatu dan kompak, bergotong royong. Karena kita waktu zaman Ibu mencalon dulu sama PED, yang berjuang kan PDP juga yang paling kerasnya, ya enggak? Nah, sekarang kita maju sendiri, jadi kita harus benar-benar, kata orang, mati-matian. Nah, itu harapan saya buat PAC yang memang ada di bawah. Tolong dari sekarang, ayo udah mulai bergerak. Karena waktu rapat kepala daerah kemarin di BPP di pusat, Ibu tuh bilang habis dari kita rapat nih turun. Nah itu, jadi makanya saya cepat mendaftar karena saya bisa mengatakan untuk kita turun, untuk mengatakan kepada PAC, ayo kita turun dari sekarang. Ya, dan juga ranting-ranting tolong digerakkan, kita bersatu untuk menghadapi ini semua. Seperti Pak Sigit bilang, kita tidak mudah lagi loh. Kita harus bekerja keras. Gimana, siap nggak? Ya. Nah, terima kasih banyak atas kesiapan dari PAC ranting-ranting untuk kita maju bersama. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat untuk kemajuan Pulang Pisau handep hapakat yang seperti dikatakan, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi kita satu. Ya, itu ada harapan. Kita mohon saran masukan dari mentor kita, Pak Teras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau si bungsu harus kayak begini nih. Pak Farid dan Ibu, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, hari ini adalah hari bersejarah buat kita semuanya, khususnya Pulang Pisau. Karena Ibu Tati masih berkesempatan untuk dia mendaftar di PDI Perjuangan. Dan tentu saya sependapat bahwa ke depan ini tidak mudah. Tetapi kita ini petarung. Saya selalu katakan, sejak kita menyatakan diri kita bahwa kita akan berkompetisi, sejak itu kita jadi petarung. Dan kita sudah masuk gelanggang. Nah, kalau masuk gelanggang itu cuman kalah atau menang. Nah, untuk kita bisa menang, saya yakin PDI Perjuangan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Faktor kebersamaan. Dan yang tidak kalah penting itu turun ke bawah. Saya merasakan betul. Jangan kita berada di Menara Gading. Karena spiritnya PDI Perjuangan itu adalah akar rumput. Jadi kita tuh spiritnya akar rumput. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada DPD, Pak Sigit, Pak Yatno. Karena pada hari ini, kalau bagi saya ini hari bersejarah, dan saya mengharapkan ditindaklanjuti, dan saya juga mengharapkan agar DPP berkenan dengan tanpa alasan apapun untuk mengabulkan. Ya, siap. Itu aja. Dan salam hormat saya buat DPP, dan kiranya Pulang Pisau mampu berkibar.
Meriah. Terima kasih. Tapi kerjasamanya yang baik. Jangan kita jalin dengan partai politik yang lain. Ya. Orientednya udah beda, itu tinggal. Karena saya pengalaman di Kotim kemarin, saya ketipu juga dengan partai lain, bos. DP, sekalinya lepas. Hati-hati, Mina, untuk di Belang Pisau. Pokoknya koordinasi dengan partai koalisi nanti dengan DPD. Koordinasi jangan kopi, rokok, dan nasi. Ya. Jadi silahkan turun ke bawah mulai saja. Hari ini saya terima pendaftaran Ibu Ketua DPC dan ini akan saya tindak lanjuti ke DPP. Penghargaan yang saya sampaikan ke DPP itu salah satunya Pulpis, Kapuas, Barsel. Barsel ketua DPC-nya mau minta apa dikasih sama DPP. Karena apa? Realitanya menang, nambah kursi. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Sudah nggak bisa dipungkiri. Pulpis sekiranya nambah, Kapuas nambah. Tapi teman-teman DPC Kapuas maju, nggak ada yang berani. Ternyata yang dari DPD yang mau maju di Kapuas. Karena apa? Kabupaten naik, provinsi nambah. Itu provinsi hampir 4 loh, 4 kursi. Itu pun dihajar kita 2 itu digugurin. Kalau itu firm total itu 9 calon. Aduh, 4 tembus Kapuas Belang Pisau. Atau 5. Gara-gara ditebang, ya yang nebang kita tahulah. Tapi biar aja. Tapi clear. Belang Pisau, Kapuas, Barsel, dan yang menjadi perhatian dan merinding saya itu Sukamara. Awalnya cuma 1, sekarang bisa wakil ketua. Saya gempur di sana, saya datangi tiap ini saya datangi di Sukamara, saya korokin semua. Akhirnya bisa wakil ketua Sukamara. Dan harus kita rebut juga di sana. Kobar, ketua DPR. Seumur-umur wakil kan, di situ kandangnya lain. Tembus ketua DPRD kita. Jadi ini merupakan prestasi teman-teman semuanya, bukan prestasi kita, enggak, teman-teman semua. Ini luar biasa. Kita masih bertahan dan masih merdeka. Jadi nggak usah khawatir, nanti Mina untuk pendaftaran selanjutnya saya akan tidak lanjuti semuanya. Terima kasih. Saya kira demikian. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear? Clear ya? Clear. Oke. Siap. Siap. Wah, ini Senator kita. ya. Sip. Oke. Terima kasih. Bayar no. Saya kalau foto dengan Mas Sigit kan tingginya jauh. Nah kalau ini Oke. Banyak belajar. Oke. Pak Farid, Pak. Terima kasih. Sip. Terima kasih, Pak. Ya. Nah ini Pak Andi. Siap. Oke.
Ya, lagi kita pertimbangkan dulu bagaimana yang terbaik nih. Kita serahkan kepada DPD. Kalau partai lain ada di gandeng. Ada ke partai lain yang berhubungin kita, tapi ya tenang aja dulu lah. Kita akan benar-benar memilih karena ini untuk kepentingan PDIP di Pulang Pisau. Saya jalan yang terbaik dan masyarakat Sama bisa. kayak di 2018. Ini mungkin tanggapannya Gimana? tanggapan Pasti seneng lah. dampingi tanggapannya Oh, seperti apa? bangga banget. Yang tidak bisa kukatakan. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Pemecah harus mempercayai suaranya ke ibu. Ya, kita harus meyakinkan begitu. Apa yang penting itu adalah tujuan kita bersama. Apa yang tujuan kita untuk masyarakat Pulang Pisau. Itu harapan saya. Ya, ada daftar ke partai lain juga. Buat sementara kita nanti dulu kita Serahkan kepada kita serahkan partai DPD. Oke. Siap ya. Itu pertanggungjawaban saya sebagai anggota DPD, dan itu setiap tahun saya selalu terbitkan. Jadi dari dulu, jadi setiap saya berada dimanapun, saya selalu menerbitkan buku itu. Pak, pandangan Bapak Pilkada Kalteng bagaimana? Iya, pertama kita harus berani untuk mencari yang terbaik. Nah, yang terbaik itu tentu orang yang mempunyai spirit, yang mempunyai semangat di dalam rangka untuk membangun Kalimantan Tengah jauh lebih baik lagi. Karena dengan adanya ibu kota Nusantara ini, saya melihat Kalteng tidak maju-maju banget, ya, terutama dari segi pertaniannya, kemudian dari sisi perikanannya, dari sisi peternakannya. Padahal kita tuh harusnya menjadi pensuplai dari ibu kota Nusantara. Jadi saya mendorong sekali agar lumbung pangan yang ada ini terus dilanjutkan, ya. Dan malahan saya berpandangan kalau ada kerjasama dengan negara lain di dalam rangka untuk meningkatkan padi, kenapa tidak? Karena kita pengalaman udah berapa puluh tahun nggak maju-maju, ya. Pak, sejumlah nama ini sudah muncul nih Pak. Mungkin tanggapan seperti apa? Semuanya bagus, tetapi kembali kepada rakyat dan kembali juga dengan kualitasnya. Jadi jangan kita memilih orang yang tidak berkualitas lagi, ya. Pak, satu lagi Pak, ini kan kantor DPD belum ada nih Pak, karena KONI mau dibongkar. Gimana Pak tanggapan? Sudah ada, tinggal kepindahan aja. Dan masalah pembongkaran yang penting saya sebagai orang tua sudah mengingatkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu hal yang bersejarah. Tetapi saya sebagai rakyat biasa tentu punya keterbatasan. Kalau pimpinan menganggap itu dibongkar, ya itu sejarah. Tapi saya sebagai orang tua, sebagai orang yang pernah memimpin di Kalimantan Tengah, melihat itu punya nilai sejarah. Sekali lagi punya nilai sejarah yang bermakna bagi generasi yang akan datang. Tapi kalau si yang memimpinnya bilang bongkar, ya itu sejarahlah yang menentukan. Tapi saya sebagai warga negara, sebagai rakyat Kalteng, sebagai orang yang diamanahkan oleh rakyat, sudah pernah mengingatkan jangan dibongkar. Pak, lahan di PDRI kan sudah ada di sebelah Pak. Kapan pembangunannya Pak? Di sebelah sini. Ini menyangkut masalah anggaran, dan saya harapkan nanti di periode yang akan datang ini mudah-mudahan saya bisa mendorong lebih cepat lagi. Ya, sayang itu, paten itu ininya. Pak, prediksi Pak mungkin di Pilgub 2024 ini berapa paslon Pak? Kenapa? Prediksi Pak. 3 lah ya. 3 ya. Tapi yang paling penting ini, Iya. Nah, tuh. Foto. dia dukung ya. Siap. Kakak tersayang sekaligus mentor Pak. Gimana kebalikannya gitu Pak? Oke. Makasih Pak. Kenapa? Siap. Ya. Tadi itu kan kakak Pak. Ini mentornya siapa? Bapak apa ini mentor? Saya Oh, saya dimentori oleh beliau. Lu dengan doa itu udah mentor loh. Ya, oke ya. Terima kasih ya semuanya ya. Untuk pendaftaran, tapi
kalau untuk eksternal memang baru Pak Haji Nada. Tanggapannya apa Pak mungkin Pak Nada? Ya tanggapan kami positif saja. Kenapa? Karena partai politik kita kalau memang harus koalisi, kenapa kita menutup? Semuanya kan demi kemenangan. Kemenangan untuk bangun Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau PDIP melihat Pak Nada bagaimana mungkin Pak? Positif. Beliau juga bupati 2 periode, figurnya cukup baik. Nah itu kita juga menjadi bahan pertimbangan. Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah ada calon gubernur yang bakal ke sini Pak diagendakannya Pak? Kita nggak ngagedakan, saya nggak tahu tiba-tiba semuanya akan mendaftar. Nah, jadi kayak Minatati ini kan juga untuk bupati. Ini sebentar lagi mungkin balik ke selatan segala macam. Ya. Sudah mendaftar yang kelima Udah sering. Udah banyak. Cuma ada yang diekspos, ada yang enggak. Nah Pak tadi ada yang menyebutkan ketipu partai lain. Nggak usah. Nggak